Smartphone RAM 8 GB harga cuma di 1,3 jutaan saja. Ini dia Itel S23 4G. Tidak cuma RAM-nya sangat besar, tapi smartphone ini beneran jor-joran. Pertama, layar IPS HD Plus dan screen refresh rate sudah 90Hz. Smooth bro. Checklist. Kemudian chipset sudah powerful di kelasnya, yaitu Tiger T606 yang ditemani memori super jumbo. Jadi RAM 8 GB dan internal 128 GB yang sudah berjenis UFS. Checklist. Tidak cuma di situ, tapi sensor juga lengkap karena sudah tersedia sensor magnetik serta gyroscope software. Checklist. Kemudian masalah desain ini nggak kalah keren, serta sudah menggunakan port Type-C. Gimana menurut teman-teman semua, smartphone semantap ini cuma dihargai 1,3 jutaan saja? Nggak ada obat ini Itel. Ini dia perbedaan antara Vivo Y27 4G dengan Y27 5G. Yang pertama, harganya yang 4G ada di kisaran Rp2.250.000, sedangkan yang 5G ada di kisaran Rp2.750.000. Chipset tentu berbeda, untuk yang 4G menggunakan Helio G85 dengan eMMC, sedangkan yang 5G adalah Dimensity 6020 dengan UFS. Di sektor sensor, yang 5G sudah ada NFC, sedangkan yang 4G belum tersedia. Kemudian sektor kamera, yang 5G support video hingga 60 fps, sedangkan yang 4G hanya di 30 fps saja. Yang 5G juga sudah dual microphone, sedangkan yang 4G cuma satu microphone. Untuk memori tambahan, yang 5G tidak tersedia slot microSD, sedangkan yang 4G ada slot microSD. Terakhir untuk fisiknya, tentu ini juga berbeda. Oke, kira-kira tambah Rp500.000 dari yang 4G ke 5G worth it atau enggak? Ini Itel harus dikasih pelajaran bro, kalau nggak dia bakal makin berulah. Gimana nggak, baru-baru ini Itel mengeluarkan smartphone terbarunya dengan layar curved Full HD AMOLED di kelas entry level yang dimana harganya tentu terjangkau. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Itel S23 Plus. Memiliki layar dengan spesifikasi premium, yaitu layar curve dengan panel AMOLED, resolusi Full HD Plus, serta bingkai yang super tipis, dan untuk harga cuma di kelas entry level saja. Tidak cuma layar, tapi memorinya juga jumbo, yaitu internal 256 GB UFS, RAM 8 GB, serta chipset yang masih oke, unit SoC Tiger T616. Belum lagi sudah ada sensor NFC, magnetik, dan gyroscope hardware. Dah, makin gak ada obat si Itel ini. Brand lain coba main-main di kelas entry level, kasih chipset gentang, sensor minim, dan layar HD+. Sekarang, diasepin bro sama si Itel. Smartphone entry level Infinix makin kesini makin gak ngotak cuy. Ini dia perkenalkan Infinix Hot 30i yang harganya cuma di kisaran 1,5 juta rupiah saja. Ya, dengan harga terjangkau kita dapat smartphone dengan desain diamond cutting yang memiliki pantulan cahaya seperti kaca. Dan ini gantung banget buat di kelas entry level. Ditenagai chipset terbaru MediaTek Helio G37 ditambah memori yang super lega, yaitu RAM 8 GB yang bisa ditambah RAM virtual hingga 8 GB, serta memori internal 128 GB dijamin buat sosmed ataupun multitasking sudah sangat mumpuni. Layar HD Plus dan support screen refresh rate sampai 90Hz, mantap. Kamera beresolusi besar yaitu 50 megapiksel serta sektor sensor sudah cukup lengkap dengan adanya sensor magnetik serta gyroscope software. Terakhir, smartphone ini ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh dengan port yang sudah Type-C. Ini dia Redmi Note 12 series versi yang tertinggi saat ini, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G. Layar rasa fleksib soalnya sudah menggunakan panel POLED, screen refresh rate 120Hz, Dolby Vision, dan untuk bingkainya ini tipis serta simetris di setiap sisinya. Tidak lupa juga sudah dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5. Performa tidak usah diragukan lagi soalnya sudah menggunakan chipset powerful yaitu Dimensity 1080 plus RAM 8 GB dan MIUI 14 yang sudah ringan serta bertenaga. Kamera menggunakan sensor kelas flagship yaitu Sony IMX766 plus adanya OIS. Speaker sudah stereo, terdapat fitur Dolby Atmos, dan tidak lupa masih tersedia port jack audio 3,5 mm. Terakhir ngecas sudah ngebut 67 watt dengan baterai 5000 mAh. Semua spek dan fitur tersebut bisa kita dapatkan dengan harga 4,5 juta rupiah. Gimana menurut teman-teman gadget semua?
pasar smartphone entry level murah meriah makin edan. Ini semua karena hadirnya Tecno Spark Go 2023 yang harganya cuma 1,2 jutaan saja. Ya, dengan budget yang sangat terjangkau, kita benar-benar dimanjakan oleh Tecno Indonesia. Ini dia Tecno Spark Go 2023. Yang pertama, desain yang menawan, checklist. Kualitas layar HD Plus dengan bingkai tipis, checklist. Memori lega di kelasnya, RAM 4GB plus virtual RAM up to 3GB dan internal 64GB, checklist. Sensor paket lengkap, ada magnetic serta gyroscope software, checklist. Sudah Type-C, checklist. Kamera 13MP yang sudah mumpuni, checklist. Sudah tersedia sensor fingerprint, checklist. Terakhir, baterai sebesar 5000 mAh dengan chipset Helio A22 yang fabrikasinya cuma 12 nanometer saja, checklist. Ya, itu semua bisa kita dapatkan dengan harga 1,2 jutaan saja. Ini dia smartphone terbaru dari Infinix dan juga sebagai smartphone terakhir dari Infinix di tahun 2022. Perkenalkan Infinix Note 12 2023. Tentu nama yang terakhir selalu ada yang spesial, seperti di Infinix Note 12 2023. Smartphone ini memiliki desain yang fresh beda dari smartphone Infinix sebelumnya. Layar sudah AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate di 60Hz. Sensor juga paket lengkap, ada sensor magnetik, gyroscope hardware, serta NFC. Untuk speaker juga sudah dual speaker. Memori aman karena RAM sudah 8GB dan internal minimal 128GB. Untuk chipset sudah menggunakan MediaTek yang terbaru, apalagi kalau bukan Helio G99. Masalah gaming tentu sudah aman. Kamera sebesar 50MP dengan video bisa Full HD 60fps dan support stabilisasi. Baterai 5000 mAh dengan pengecasan fast charging 33W. Jadi saya rasa ini adalah perpisahan yang manis ya dari Infinix di tahun 2022. Akhirnya Poco X Series comeback dan ini dia Poco X5 5G. Yap, akhirnya Poco X Series kembali lagi dan tentu sekarang makin upgrade. Yang pertama, Poco X5 5G sekarang memiliki bodi yang jauh lebih slim dan feel-nya premium bila dibandingkan dengan pendahulunya. Belum lagi bobotnya sekarang jauh lebih ringan sehingga lebih nyaman untuk digenggam. Kemudian di sektor layar, say goodbye to IPS panel soalnya sekarang sudah menggunakan panel AMOLED dengan screen refresh rate up to 120Hz. Mantep banget. Selanjutnya di sektor dapur pacu tentu juga upgrade karena sekarang sudah menggunakan chipset Snapdragon 695 yang lebih powerful dan tentunya sudah 5G. Untuk memorinya juga melimpah dengan RAM 8GB dan internal di 256GB. Untuk sensor juga paket lengkap karena sudah tersedia NFC serta gyroscope hardware. Oh ya, tidak ketinggalan juga tersedia sensor infrared blaster. Gimana, tertarik dengan Poco X5 5G ini? Tulis di kolom komentar. Ini dia saking Infinix sudah datang, apalagi kalau bukan Infinix Zero 5G 2023. Ya, gelar King Infinix sangat cocok dengan smartphone ini karena jargonnya saja gahar gak wajar. Gimana gak gahar? Chipsetnya saja sudah ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 920 yang powerful dan sudah 5G. Sektor memori tentu lega dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Belum lagi tersedia slot micro SD. Layar sudah Full HD Plus IPS dengan screen refresh rate hingga 120Hz. Kemudian sektor sensor makin lengkap dengan hadirnya NFC, sensor magnetik, dan gyroscope hardware. Tidak cuma di situ, sektor kamera juga mantap dengan rekaman maksimal hingga 4K, tersedia pengaturan 60fps, serta ada stabilisasinya juga. Semua kelebihan tadi ada di Infinix Zero 5G 2023 dan harganya bikin kaget juga. Cluenya di 3 jutaan saja. HP yang mirip iPhone harga cuma di bawah 1 juta alias cuma 800 ribuan. Ini adalah seri terbarunya itel A70. Nah, ini adalah tampilan dari box itel A70. Kita mulai unboxing aja lah ya. Buat kesan pertama aku unboxing HP ini, ya identik HP di bawah 1 jutaan lah ya. Tapi ini tergolong lengkap. Kamu udah dikasih softcase hitam, charger, dan juga adaptor charger. Lengkap. Kita buka penutup layarnya dan dia udah ada anti-gores bawaannya ya. Ini untuk beberapa kelengkapan dari tipe itel A70 ini. Nah, ini adalah itel A70, tampilan depan dengan layar 6,7 inch. Buat harga sejutaan ke bawah, RAM-nya 4+8 loh, memori 128 lagi. Ada fingerprint juga di bagian samping. Wah, buat kalian yang self-focus sama kamera belakang, lumayan, resolusi 13, depan 8. Di bawah 1 jutaan wajar lah. itel A70 ini punya kamera resolusi 13 dengan fitur HDR kamera. Fitur HDR kamera itu bisa buat foto jadi semakin tajam loh. Yang tambah keren lagi, ingat, HP di bawah 1 juta tapi sudah Type-C loh casnya.
Ini keren sih. Baterainya juga jumbo, 5000 mAh. Jadi wajar lah ya HP ini banyak dicari orang-orang. Walaupun kamu nggak pakai HP-nya, kamu bisa manfaatkan penyimpanannya 128GB yang jarang ada di HP yang diharga di bawah 1 juta kayak gini. itel A70 rekomen banget buat dibeli. Kamu bisa beli di Shopee. Banyak yang bingung Oppo A54 sama Oppo A55 bagusan mana sih? Sebenarnya di antara keduanya sama-sama saja, cuma di bagian kamera saja yang mereka berbeda. Selain itu sistem operasi dari keduanya pun juga beda. Oppo A55 lebih terbaru. Kalau dilihat dari segala sisi, kelihatannya sama saja ya. Cuman kalau untuk kualitas kamera depan, Oppo A55 resolusi 16, sedangkan A54 cuma 8. Kamera belakang Oppo A55 50, A54 13. Semua punya pengecasan yang sama 18 watt. Jadi tinggal kamunya nih pilih yang mana di antara keduanya. Ini dia Vivo iQOO C7 5G Supernova Orange. Dan perkenalkan juga dia adalah calon raja gaming terkuat. Handphone ini dibekali dengan Snapdragon 782G. Tanpa fan cooler pun sudah dingin karena 3K cooling sistemnya. Wah, satu hal yang keren dari HP ini adalah dia bisa foto bulan. Karena kamera 64 Super Moon, ya sebagai fitur pemanis aja sih ada di HP ini. Tapi tetap menurut aku hasilnya bagus loh. Layarnya tampil maksimal dipakai game hingga 240Hz. Kita akan cek. Yang belum tahu, dia itu sudah ada kamera OIS, Optical Image Stabilization, yang dimana kalau kita lihat hasil videonya nggak getar dan tetap stabil, bahkan kelihatan cinematic seperti ini tanpa alat ya. HP ini punya pengecasan 120 watt flash charge dengan baterai 5000 mAh. Keren banget 120 watt. Warna baru dari iQOO C7 5G Supernova Orange ini adalah warna yang aku suka, warna orange. Menggambarkan kita yang punya semangat tinggi untuk menggapai mimpi. Asik. iQOO C7 5G Supernova Orange. Dan buat kamu yang kepengen handphone ini, Vivo iQOO C7 5G Supernova Orange sekarang sudah available di marketplace Shopee. Bisa langsung ngecek link yang ada di bawah atau link di bio aku ya.